Reski. Yuk teman-teman yang pengen melihat Reski botak lari dari selatan sampai utara sampai berenang di pantai, langsung aja like dan juga pasti mendapatkan event offline. So ini dia, kali ini kita bakal langsung menuju ke map terakhir kita, ronde kita yang kelima. Ini dia Miramar. Selamat menyaksikan, pesawat kita sudah langsung mengudara mengantarkan lagi 16 tim dengan 64 player yang akan kembali bertanding. Baku hantam mengumpulkan banyak poin dan mendapatkan tahta, yaitu winner-winner chicken dinner. Dan ini dia garis bagian pesawat, kalau bisa dibilang tidak pelit-pelit amat. Berada dari bagian tengah, jadi bisa mendukung semua tim untuk terjun ke daerah mereka masing-masing. Sebenarnya ada beberapa tim yang harus mencari kendaraan juga karena ada drop zone mereka yang berada di bagian ujung atau pinggiran Pulau Miramar, tapi sudah biasa, ini bukan hal yang baru untuk bisa dimainkan. Dan boom, mengambil area di sekitaran ruins atau turun paling awal dari flight path yang ada. Ya, kita pakai dari flight path yang ada cukup fair. Ini harusnya memudahkan mayoritas tim dan terlihat dari tim Boom dan juga dari tim NFT mungkin sangat diuntungkan dengan arah pesawat kali ini. Langsung turun di bagian utara dan zona belum muncul sih, karena ketika zona muncul itulah yang kita bakal lihat nanti tim-tim bermain seperti apa. Kalau ke tim seperti Boom akan bermain pasti late rotation, kita bakal lihat tim-tim seperti NFT juga memiliki ide yang sama. Dan nantinya tim-tim yang mungkin di center circle harus menguatkan defense mereka dan coba untuk memotong tim-tim lain yang baru masuk ke area circle. Kali ini tim-tim sudah mulai menuju ke arah kota mereka masing-masing, cukup mudah lah untuk mayoritas tim mencapai area mereka. Ya, Sulawesi kosong loh. Iya, kosong ya? Iya, tidak diisi loh El Poso. Tidak diisi dan circle-nya Kakak Flo. Ini menarik sekali dan tentunya keuntungan besar yang bisa dimiliki oleh Genesis Dogma saat ini. Benar-benar menjadi tim yang sendirian berada di bagian tengah circle dan juga GPBR yang bisa memaksimalkan area Cumacera juga. Tidak diganggu oleh tim-tim lainnya juga. Mereka akan mendapatkan banyak waktu. Bahkan dari Valle del Mar yang tadinya diisi oleh GPX tidak bermain lagi dan mereka bakal menonton dan Valle del Mar bakal kosong-kosong saja dan mayoritas banyak tim berada di bagian area pinggiran luar circle. Ya, mereka tinggal bermain aman kali ini dan untuk dari tim NFT mungkin mereka akan bermain langsung tusuk dari utara, masuk ke crater field dan mungkin di sanalah mereka akan coba naik ke atas gunung dan menunggu untuk pop up-nya circle-circle selanjutnya. Iya, seperti biasa masih looting-looting manja dulu, masih di awal-awal, masih pagi-pagi dari dunia games Flyboy juga mengisi area rumah kandang kuda ya, kalau bisa dibilang ini kandang kuda juga memaksimalkan setiap ruangan yang ada untuk memperkaya amunisi yang dimiliki oleh mereka. Mereka mengisi area sekitaran HDP ya, yang dimana juga cukup berkaitan dengan San Martin yang diisi biasanya oleh Aura. Ya, tapi kalau kalian juga tampaknya dari arah HDP yang diisi oleh DG kali ini memudahkan mereka juga untuk cepat looting, kendaraan juga banyak, untuk rotasi dan SG. Perjalanan mereka cukup jauh kali ini ya, 1.900 meter, 1,9 kilometer, dan berarti ya mereka mungkin harus bermain agak lebih lama. Kalau mereka main buru-buru, yang ada mereka malah ada kemungkinan malah ketemu dengan tim-tim lain yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Iya, perjalanan membawamu cukup jauh juga, tapi tentunya juga Elang Utara juga masih selalu mendapatkan tempat yang aman di awal-awal. Tentunya juga mereka harus lebih bertahan lebih baik lagi ketika berpindah atau berganti rotasi ke circle berikutnya. Dan ini dia dari Skylight Gaming, ada pergantian pemain lagi. Pedong mengganti Martin saat ini karena terlihat Martin juga sudah bermain di beberapa game sebelumnya. Saatnya juga untuk Pedong bisa merasakan lagi dan memperkuat lagi, membantu teman-temannya lagi dari Skylight Gaming Reverse Blue. Iya, kali ini kita bakal ada pergantian player masuk ke game terakhir dan tentunya kita bakal lihat juga dari beberapa tim sedang melakukan rotasi yang cukup cepat nih dari DG. Setelah mereka looting HDP sekitarnya, gudang-gudang langsung terobos dan hanya mendekat ke arah San Martin. Apakah bakal lewat tengah-tengahnya atau apakah bakal lewat area-area PG? Belum terlihat, tapi kayaknya high ground yang mulai diincar oleh tim DG terlebih dahulu. Sebenarnya kompon yang dimiliki dari DG ini paling mantap. Kenapa tuh? Turun, sudah selalu ada Mirado Emas dalam area tersebut. Dan ketika mereka bergeser sedikit ke area pertigaan, otomatis itu selalu ada mobil. Jadi kalau untuk support dari kendaraan buat tim DG ini sebenarnya sangat besar sekali. Jadi ya itu dia keuntungan yang dimiliki oleh tim DG saat ini. Dan dari DG juga ternyata ada pergantian. Ransit masuk, Ciki AR harus beristirahat dulu. Dan mereka juga sudah langsung bergerak, berotasi, melakukan looting cepat juga. Mengisi area lagi di belakang tebing-tebing dari Pekado. Hingga di bagian sebuah rumah dewa juga. Saat ini masih aman, masih kosong juga. Dan Ransit bakal menjadi scouter untuk tim Dunia Games saat ini. Dengan seorang Ransit ini ya kalau bisa dibilang salah satu player preman juga yang
cukup kuat dan banyak gudang ilmu pengalaman dari Iya. season-season sebelumnya. Dari season 1 bahkan ya Ranjit Iya. ya. Dia udah bermain untuk di IOG pada zamannya dan berapa kali juga dia turun ke tier 2, naik lagi ke PMPL Betul. dan sekarang dengan DG bisa dibilang dia sudah menjadi pemain yang cukup konsisten untuk di PMPL. Dan kali ini kita bakal lihat juga dari beberapa tim masih coba melakukan looting terakhir, kembali ada juga pergantian player, Ucup out, bots in kali ini. Kembali kita bakal melihat dari tim Dewa United coba untuk memaksimalkan hari ini. Ya, dan Kenot juga sudah berhasil dimainkan untuk air-air 2 Miramar ini. Kenot bisa bermain dan merasakan bersama teman-temannya juga. Cuma ada pergantian Ucup bersama bots. Dan ini dia tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner tadinya. Awal Circle memanjakan mereka, tapi saat ini untuk 2-1 sedang harus berusaha lagi. Looting juga bagaimana mereka bisa bertahan dan keluar dari Los Leones ke bagian circle berikutnya lagi. Karena circle tadi terlihat muncul di bagian kiri sekali dari Pulau Miramar. Siap, tapi memang terlihat juga sih dari tim 21 kali ini ya. Mungkin gamenya nggak akan semudah game sebelumnya. Di mana zona menuju ke arah mereka. Kali ini langsung menuju ke lawan sisi mapnya, ke arah kiri. Tapi DG dengan pergerakan cepat mereka pun sedang memantau Pekado, sedang mencari adakah kehidupan di area-area Pekado. Ya, kayak kosong karena Bigetron tidak bermain untuk game kita yang terakhir. Jadi ya belum diisi juga, masih kosong terpantau dari pantauan seorang Dunia Game Playboy. Dan ini dia dari EVOS yang diprediksi oleh kakak Wolfie untuk game yang terakhir. Tapi saat ini rotasi mereka ada berkaitan dengan satu player dari Morph, tapi tentunya juga akan dilanjutkan oleh seorang Redface dan masih belum diketahui juga mungkin Frenzy sudah mendengarkan beberapa bunyi kendaraan tapi dia lebih tenang lagi karena sangat tidak worth it atau dia memaksa untuk melakukan sebuah penembakan. Kalau di push ini Frenzy rugi sekali karena dia sendirian saja. Siap. Tapi kita bakal gain juga dari pergerakan di tim EVOS ya. Jadi mereka berdekatan dengan tim Morph, untungnya Morph juga tidak sedang melakukan setup dan ini dia dari tim Onyx sudah masuk ke arah Pekado, menggunakan Pekado sebagai checkpoint, mengirim 2 orang maju ke depan, cari kendaraan tambahan, sekaligus scouting, dan mungkin sambil mereka paling nggak lihat informasi dulu. Ini ada apa aja, ada Texas. Melihat ada Ramones di bagian bawah langsung spray down kali 4, bahkan Ramones low banget tapi menutup angle. Tapi Ramones kembali menuju ke arah pemain dari Boom, akankah ditangkap, akankah di knock? Dan dia tadi Boom langsung mengelilingi Ramones yang kali ini sudah kenok oleh Hexas. Dan pada akhirnya juga Ramones tidak bisa lari menjauhi atau dari kepungan seorang Hexas. Dan poin pertama pecah didapatkan dari Boom saat ini. Dan NFT harus bermain lagi dengan 3 player mereka di game kita yang terakhir. Dan tentunya juga teman-teman mereka harus kembali melakukan regroup lagi. Karena mereka juga sudah mulai mengetahui beberapa titik yang diisi oleh musuh. Dan ini dia juga dari NFT harus kembali lebih baik lagi untuk mengumpulkan banyak poin. Dan dari Cleon Onyx mulai memutar-mutar manja, memantau ke bagian gudang depan. Akankah kosong atau tidak nih? Masih tunggu teman-temannya lebih dekat lagi baru mereka bergerak. Tapi awas, ada Poundbeat yang sudah langsung membuka sebuah tembakan. Ini cukup baik dan pintar. Dia tahu dia sendirian, dia membuka sebuah informasi Rusuhin agar dulu. rusuhin dulu. Jadi otomatis dari Onyx juga masih ragu-ragu tabrak atau tidak karena belum tahu dia sendiri atau dengan teman-temannya. Tapi saat ini benar-benar ditabrak dari bagian rumah panjangnya, dari Jar bagian kanan dan Poundbeat akan berhadapan dan akhirnya Jar mendapatkan seorang Poundbeat. Dari Alter Ego tertangkap 1 player mereka dan 3 temannya belum tahu di bagian lain. Iya, tampaknya dari seorang Poundbeat tadi ingin mengusir tim Onyx, tapi Onyx pun gak gentar. Mereka tahu bahwa ini 1 orang doang, tabrak aja, dapetin poinnya dan langsung kembali cabut. Tapi di lain sisi kita bakal lihat ada tim EVOS sudah masuk ke pinggiran circle. Mereka pun utuh dengan keempat player mereka dan sejauh ini 8 menit menuju 9 menit baru 2 player yang dipulangkan ke arah lobby dari 2 tim yang berbeda. Iya, sudah di menit ke-8 saat ini juga EVOS masih bergerak sangat detail. Bergerak sedikit, mampir, pantau lagi, maju lagi, pantau lagi. Dan saat ini 3 teman dari Alter Ego tersisa. Poundbeat tidak bisa bermain lagi untuk memperkuat Alter Ego. Mereka kembali bergerak akan bertemu dengan Genesis Dogma Kids. Dan Circle sudah kembali berganti. GD sedari awal mengambil daerah Monte Nuevo sudah sedikit bergerak lagi ke bagian bukit kanan. Yang dimana bukit antara Cimatera bersama Monte akan datang Aura bersama Alter Ego. Dari kanan bawah mereka juga ada GPBR. Iya, GPBR mulai muncul juga. Kali ini kita bakal lihat dari tim-tim lain pun sudah mulai harus bergerak. Dan ini zona cukup ekstrim nih. Karena sisi kirinya total kosong. Boom. Ini masuk di bagian utara, langsung terobos. Kayaknya mereka bakal masuk ke center circle, coba ngamanin bagian-bagian high ground pojok kiri map. Iya, betul sekali. Dan tentunya juga dari Alter Ego juga sudah melihat atau mendengarkan beberapa tembakan yang sudah mulai dibuka. Juga pergerakan yang dibuka dari Genesis Dogma Kids. Pantau lagi dari Alan. Ini banyak
tempat atau posisi mereka ini bakal diincar oleh semua tim saat ini. Mereka sudah sedikit bergeser mengambil bukit-bukit high ground juga. Alan sudah mendapatkan lagi informasi, melihat rotasi yang kembali dibangun bersama Rosesi. Tapi di bagian area lain, Flakido terjun masuk ke bagian area yang diisi oleh Alter Ego. Langsung menjadi makanan. Poin pertama juga berhasil dapatkan dari Alter Ego. Tapi hati-hati, sudah mulai diisi lagi, didatangi oleh Onyx bersama 2-1. Iya, dari tim Alter Ego bakal bertahan juga di area mereka, coba mencari nih di mana letak musuh-musuhnya. Tapi 2-1, kehilangan Flakido tentu menjadi pukulan keras dan mereka pun langsung cabut kali ini. Coba untuk menghindari fight yang tidak diperlukan di awal-awal. Sedangkan Aura berhasil mengusir juga dari GD Alan yang tadi coba untuk mengambil posisi. Dan Rosesi terus mengintai di belakang seorang Alan. Iya, Rosesi sudah melihat cabutnya seorang Alan untuk melakukan regroup. Sebenarnya kesempatan atau pergerakan juga yang tepat dilakukan dari Alan. Karena ketika kalau Alan terus untuk bertahan sulit sekali. Dia tahu bahwa dia harus melawan kekuatan 4 player yang dimiliki dari anak-anak Aura. Teman-teman yang lain sudah mulai mengamankan area sudut di bagian kiri dari circle saat ini dan masih berlanjut lagi. Boom, masih bertahan di area tebing. Datangnya lagi Dewa United terpantau di bagian minimapnya. Mereka semakin berdekatan, tinggal mencari posisi yang lebih enak lagi, mendapatkan angle shoot dan mereka akan kembali melanjutkan melakukan fight juga saat ini. Ya, kita bakal dari tim Boom kali ini pun sudah menguasai bagian-bagian high ground, mencari informasi di sekitar dan tampaknya DU mulai terpantau kali ini. Okta memberikan spray dan menuju ke arah tim DU, belum connect juga pelurunya, tapi DU pun sudah tahu bahwa di seberangnya, di bukit seberang sudah ada lawan yang melakukan setup, itu tim Boom. Iya. DU lihat mereka kayaknya di bagian low ground semua. Iya. Dari bots belum sempat untuk menguasai bagian high groundnya. Iya, dan ternyata Onyx memilih untuk tabrak saja karena mereka tahu tadi melihat di feed elimination Alter Ego meratakan Flakido di bagian depan mereka dan ternyata bunyi tembakan dekat dengan mereka dan mereka pastikan bahwa ini Alter Ego yang sudah tertangkap satu player yaitu dari Ponbit. Dan saat ini juga Onyx lebih pede lagi untuk press, bisa melawan 4 melawan 3 saat ini juga dari bagian sisi lain. Sudah mulai ada zoning out juga, Smith mencoba masuk tapi terspot dari seorang Boboho dan ada Hexas mengamankan area sudut dari peduli. Iya, Pedongs pun terpantau, dilakukan spray dan juga oleh seorang Boboho menuju ke Pedongs tapi belum mengenai targetnya. SG sedang mencari posisi tapi malah tertangkap kali ini Smith oleh Okta. Boom menjaga area mereka dengan begitu baik, siapapun yang melalui area ini bakal langsung dihujani peluru oleh tim Boom. Berpindah kali ini menuju ke arah tim Onyx yang tinggal misalkan 3 player, mereka bakal berhadapan dengan tim Alter Ego kali ini juga. Ya, di mana Alter Ego juga hanya punya 3 player. Iya. Gantian ditangkapnya. Iya. Tadi Ponbit ditangkap sama Onyx, sekarang gantian. Betul, dan saat ini juga kekuatan berimbang, 3 bakal melawan 3 dan ternyata ada jual beli granat juga yang sedikit terkonek menyicil HP mereka dan tinggal berganti lagi GPBR. Tenang, nyaman di bagian tengah bersama Geek juga tidak diganggu dari bagian bawah. Cuma Geek bakal fokus ke bagian kanan yang datangnya tim Voin. Tapi berlanjut juga fight yang masih terus kembali dilakukan, terus dibangun juga. Beberapa asap kembali dibuka juga untuk menghindari atau menutup vision juga. Tapi hati-hati, ini cekungan yang kalau dimainkan utility bahaya. Ya, cukup berbahaya, tapi kita bakal kali ini dari tim SG coba untuk saling revive juga. Smith dalam posisi yang berbahaya, SG tinggal 2 player masih aktif sejauh ini. Boom, setelah mereka tadi menjegal pergerakan lawan-lawannya, mereka bakal posisi juga, tapi Alter Ego dan Onyx dari tadi nggak berhenti fight. Dan dari seorang Potato berhasil menumbangkan lawannya, membuat kali ini dari tim SG tinggal menyisakan 2 member yang masih aktif sejauh ini. Tapi berpindah lagi, Alter Ego push kah? Enggak, hold iya. Kali ini dari zona pun sudah mulai, 5 menit lagi bergerak dan ini membuat tim-tim lain pun harus berwaspada. Onyx hanya menyisakan 1 member mereka langsung cabut meninggalkan fight tersebut. Yes, betul sekali, di mana Alter Ego membalikan keadaan lagi sehingga dari Onyx menyisakan Jar-Jar sendirian, tapi Jar-Jar sedang tidak baik-baik saja. Lolos dari tekanan Alter Ego, dia mencoba masuk ke bagian area pinggiran dari Monte. Mobilnya dihancurkan, bahkan beberapa peluru panas masuk ke bagian badan, low HP. Saat ini bisa berlindung untuk memakai lagi first aid-nya. Dan ini dia, masih 16 tim lengkap, cuma dari beberapa tim yang sudah mulai pincang. Iya, kita bakal lihat, wow, DU enak banget sih. Iya, betul. DU dari utara kanan sampai ke kiri bawah masuk membentukkan center circle. GPBR tadi Kian memang memisahkan diri tapi dia kembali menyatu dengan timnya. Dan Geek dari tadi di bawah enak banget, nggak usah banyak bergerak, nggak usah terlalu banyak pusing. Hingga mereka split ke 4 angle berbeda. Point FJ terpantau kali ini juga sedang melakukan setup, tapi dari Morph sudah melihat adanya kendaraan dari tim EVOS yang langsung terjun ke bagian bawah tapi gagal mendapatkan korban dari seorang Rocky. Ini dia tim yang sangat keren sekali, kemenangan yang cukup baik juga melihat terjunnya EVOS, tapi saat ini juga lari Lynx melihat pergerakan yang dibangun dari seorang Nandi, kendaraannya bakal dihancurkan, tapi Nandi masih lolos. Beberapa peluru panas masuk.
tapi belum berhasil untuk menjatuhkan seorang Nandi. Dan akhirnya juga mereka harus kembali mencari posisi yang lebih enak lagi. Karena saat ini juga mereka sudah terspot oleh tim 21. Saat ini 21 belum terlalu agresif untuk push ke bagian depan. Tapi takutnya ada datang lagi orang ketiga saat ini. Dan bahkan dari Dewa United Bot yang baru berganti, baru masuk bermain lagi. Sedang terpantau dari Boom yang mendapatkan visi yang lebih tinggi lagi. Bakal melihat ke setiap arah dengan sangat enak sekali. Tapi Nox memanfaatkan beberapa wall untuk mengcover badannya bersama baginya. Iya, tapi kita bakal lihat Candy dari pergerakan tim Boom. Mereka pun memantau pelan-pelan, tidak menembak sembarangan menuju ke arah tim DU. Lebih cari poin yang pasti. Tapi dia sadar deh, dari Betul. DU sadar nih kayaknya ada Hexas di bagian high ground dan zona kembali OT menutup. Akan kemanakah Mentalek kali ini dan ternyata ngedonat. DU, GPBR begitu nyaman. Gig yang dari tadi nyaman banget harus berpindah posisi, tapi depannya masih kosong. Betul. GPBR Kian pun kembali menyatu setelah tadi coba nge-split. Iya, dan Alter Ego kembali. Mereka baru menyelesaikan fight tadinya sudah termakan oleh Blue Zone yang walaupun sedikit termakan tapi benar-benar sakit sekali dan harus memaksa mereka bergerak secepat mungkin. Mau tidak mau ada musuh depan pun harus tabrak ataupun melakukan fight. Ada GD di bagian depan mereka dan BNW juga mengambil bagian rotasi yang sama seperti yang dilakukan dari Geek bersama Evo juga sudah mulai mengekor dari tim BNW lagi. Dan ini dia Boboho dengan mini kali 8-nya melihat pergerakan dari NFT. Spavel terus di tapping tapi belum ada peluru yang masuk ke bagian badan dari seorang Pavel. Tapi ini dia dua player dari dunia game. Enak banget. Enak banget kali, lesat, kenyal sekali diamankan dari seorang Lin. Iya, dari seorang Lynx ini bakal terus bertahan. Tapi dari sisi dari Linux, mereka pun coba cari posisi lawannya yang belum terpantau lagi. Tapi dari Boom, posisi high ground mereka pun perlahan-lahan perlu ditinggalkan. Tapi Hexas ingin memaksimalkan posisi ini sampai nanti momen akhir di mana Blue Zone udah harus memaksa dia turun. Wah, ini mereka semakin berada di area yang sangat terbuka sekali dan ternyata terbackstep dari bagian lower ground. Termakan satu player, masih ada Banyu tapi awas. Fokker jangan terlalu bertahan melakukan overpick karena ada beberapa peluru panas yang datang dari GPBR yang sedang memantau fight yang terjadi. Bahkan dari Alter Ego baru berhasil masuk tertahan, terpatahkan di bagian tengah jalan. Di tapping diamankan dari seorang Debot mengambil bagian juga. Dua tumbang dan Alter Ego menjadi kembali tim yang pertama tusun. Dua kali tusun dari Alter Ego. Dua kali tusun di Irengel dan juga kali ini ya. Iya. Tapi kita bakal lihat juga bakal dari tim 21 Linux bakal terus dilempar granat, coba menemukan lawannya, tapping, spray down kembali dilakukan tapi belum menemukan target tambahan. Tapi dari seorang Alan tidak berdiri saja dan bahkan 21 langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah. Habis ikan terbitlah Tusun juga. Dan ini dia juga saat ini Jixi sedang memantau, sudah mengelok pergerakan dua player dari DG yang bertahan di bagian rumah depan. Semakin minim kompon yang ada, cuma bisa bermulakan beberapa cekungan saja untuk menjadi coveran mereka juga. Dan masih ada rumah di dalam circle yang sudah diisi oleh tim Aura. Iya, pelan-pelan tapi pasti kita bakal melihat kali ini juga dari tim-tim yang sedang bertahan. Coba untuk memainkan space mereka sampai dengan Blue memaksa mereka untuk berpindah. KF melakukan spray down tapi dia pun terkena covering fire dan harus menutup badan dengan cukup cepat. Dan SG pulang sebagai tim terakhir yang mendapatkan 0 point placement. Wah, tapi ternyata saat ini juga poin dalam bahaya ditabrak oleh teman-teman dari Morph. Permainan pam utility juga, tapi kalau bisa dibilang ada granat yang keluar ke bagian anak-anak dari Morph sehingga harus menangkap Frenzy. Bahkan Rocky juga hampir kembali tertumbangkan low HP dan FJ mengambil bagian yang tidak terprediksi di bagian luar high groundnya. Flank kembali pam utility dan hancur. Kesempatan push mereka dipatahkan. Sebuah basis sistem yang sangat kuat dibangun dari anak-anak poin. Tapi awas, jangan terlalu lama di luar rumah karena sedang dipantau oleh EVOS bersama GPBR. Iya, kita bakal finish satu persatu tim berjatuhan. Mulai masuk ke zona kelima tampaknya menuju ke dataran tinggi. Dan ini membuat tim-tim yang bagian low ground sangat mudah dicicil oleh lawan-lawan di bawahnya. Yes, betul sekali. Dan tentunya juga EVOS harus memikirkan lagi ketika mereka tidak menempatkan circle, otomatis mereka harus berotasi dari bagian kiri. Ataupun kalau depan ada GPBR, kanan ada Void yang tentunya juga mereka setelah ini harus berotasi dan melakukan fight. Tapi ini dia juga Gremory sedang terpantau juga di spray down, di tapping juga dari kedua player dari EVOS. Tapi belum berhasil
cuma menyicil dan mengurangi SP dan itu dia poin memilih untuk push. Masih dijaga oleh seorang Red Face. Stensky terjatuh bahkan hampir 2. Alpha cukup low SP. Ini berbahaya sekali dan jangan terlalu berlama-lama karena posisi dari poin sangat terlihat jelas dari pantauan anak-anak GPBR. Iya, dari Voss memainkan posisi kali dengan cukup baik, coba mencari lawan-lawan Oh, kali Red ini. Face. Tapi lihat, dari seorang Red Face terus mengunci menuju ke arah point. Tapi kayaknya ada granat kok, ada kali ini. Bakal coba lempar menuju ke bagian bawah. Coba menumbangkan tim Void yang memainkan lereng-lereng low ground kali ini. Tapi tampaknya dari EVOS pun harus bergerak menuju ke arah circle yang berjarak 300 meter di zona kelima. Itu ujung ke ujung. Itu ujung ke ujung Betul. kali ini. Ini mau tidak mau chaos. Habis-habisan bonyok-bonyokan juga dan Red Face juga bakal bergerak lagi. Tapi itu dia spray down yang menjarak begitu jauh dari Laser. Hampir mendapatkan satu player dan ketempatan dari poin masih memiliki beberapa kendaraan yang membantu mereka Dapat. rotasi dengan begitu cepat. Tapi satu player sudah mulai tertangkap lagi. 2 bahkan. Alpha 3. berdiam diri di posisi yang sangat terbuka dan akhirnya poin rata sudah di tangan dari EVOS. Iya, tapi ini bakal dari GPBR pun coba memainkan high ground advantage mereka. Mereka menyebar ke 3 titik yang berbeda dan coba untuk menampung tim-tim dari kanan circle. Dari Aura, mereka pun belum masuk ke circle kali ini. Coba untuk menahan, tapi EVOS kembali ngeror. Menumbangkan lawan-lawan sekitarnya dan itu dia dari KF. Kembali mendapatkan poin penting bagi lawannya. 10 tim tersisa saat ini di menit kita 20 circle kelima masih 10 tim 30 player masih bertahan saat ini juga dari Aura menyisakan Jason saja yang bertahan dan GPBR juga sebentar lagi akan ramai beberapa tim sudah mulai mendekati ke area mereka juga dan mereka bakal melihat terlebih dahulu ke bagian depan mereka yang terlihat jelas beberapa player sangat terbuka dari Genesis Dogma bahkan GD saat ini tidak terlalu mendapatkan posisi yang enak karena dari bagian kanan mereka juga didatangi oleh anak-anak dari NFT. Iya, dari GPBR kan ini bakal terus bertahan di bagian high ground mereka. Tapi Aura pun dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya membawa 1 point placement dan juga 1 point elimination. Geek pun pulang ke arah lobby. Iya, berlanjut lagi di mana Gremory sedang melihat pergerakan teman-teman dari Dewa United yang sebentar lagi akan bergerak juga. Tapi EVOS masih terlebih dahulu fokus ke bagian kanan mereka yang dimana masih diisi oleh anak-anak dari dunia game. Tapi juga mereka akan disambut oleh teman-teman dari GPBR mendapatkan 2 tumbang menyisakan Red Face bersama Laisha yang masih bertahan dengan low SP karena mereka masuk disambut dengan sangat terbuka bahkan didesak lagi di press oleh Buzon. Iya, terus kita bakal lihat kan juga dari GPBR bakal terus bertahan di bagian area kompon mereka, memainkan posisi high ground mereka sampai detik terakhir zona memaksa mereka harus berpindah. Wah. Tapi dari Laser, last player standing, berapa lama dia bisa bertahan di area Buzon ini? GD bakal coba untuk perang dengan tim Boom dan juga tim NFT, coba menjadi third party. Tapi apakah bisa? Karena lihat dari Boom NFT pun saling kenok-kenokan kali ini membuat keadaannya untung bagi GD. Dan tampaknya Yami pun menembakkan seorang Swavel. Membuat dari NFT hanya menyisakan 2 player lagi. Granat dilontarkan oleh seorang Okta. Apakah bakal connect? Dan ternyata connect ke arah Batman. Menyisakan drone. Seorang diri bertahan menghadapi tim Boom. Okta masih terus menyiksa, memasak granat berikut lagi untuk berupaya bisa meratakan NFT. Tapi saat ini juga bantuan sudah datang dari Boboho untuk menyelamatkan lagi seorang Hexas dan Yami. Datang lagi dan akhirnya NFT rata di tangan dari Boom. 4 tim tersisa. Boom sangat stabil hari ini. Hari ini stabil semua game yang mereka mainkan. Paling nggak top 4. Betul. Dan kali ini Boom dengan 4 player yang bertahan. Mungkin aja bisa chicken 2 kali pada hari ini. Yes, betul sekali dan itu dia mau tidak mau. GD juga harus bergerak ke bagian depan dengan menggunakan kendaraan Cooper B. Tertangkap 1 player, meledakkah? Wah, mereka bukan disambut oleh tim Boom tapi terspot juga dari bagian area lain dari GPBR. Tapi GPBR juga sedang melakukan fight bersama Dewa United dan juga dicicil ikut tipis-tipis dari seorang Boboho ke arah Kean. Siap, Kean. Tadi bakal terus dikejar, tapi kita bakal Boboho kembali mendapatkan poin-poin tambahan. Dengan merupakan Kean dan membuat Boom masuk top 2 kali ini. 4 lawan 4 Boom versus Dewa United. Kali ini siapakah yang bakal mendapatkan WCD di game kita yang terakhir? Akankah Dewa United atau akankah Boom yang bisa menutup hari ini dengan full senyum? Rapi sekali permainan di game yang terakhir juga dari Dewa United. Tidak terlalu terpantau mereka melakukan fight. Tapi mereka sudah mengumpulkan 8 elim. Berarti mereka benar-benar memantau ke semua titik. Ada yang knock mereka ambil, ada yang open mereka langsung tembak. Dan hampir ada betul sekali waktu tertangkap lagi. Ini berbahaya sekali. Tapi awas dari Tuyul. Terlihat ada flank yang dibangun juga dari Boom. Trading knock terjadi bahkan dari Tuyul langsung di-end dari seorang Boboho. Saling tukar-menukar knock yang terjadi bahkan juga di bagian sisi lain. Masih
ada Kenot saja yang sendirian dipercayakan menjaga bagian depan untuk menahan pergerakan push dari seorang Hexas bersama teman-temannya. Yap, dari smoke setup mulai dilontarkan juga oleh seorang Kenot kali ini. Kenot, apakah dia bisa menumbangkan lawannya? Karena dia pun terus dijepit oleh pergerakan dari tim Boom. Boom sudah melakukan revive, jadi kondisi 4 lawan 3. Keuntungan bagi tim Boom. Zona akan kemana? Tampaknya dari Boom pun tidak menghiraukan zona, tapi langsung melakukan jepitan ke semua arah dari circle ini. Kemanapun circle pindah, Boom ingin coba memaksimalkan penguasaan mereka. Iya betul, Boom tidak bergerak dari satu titik saja. Mereka gagal maju dari bagian kiri, mereka bergerak lagi dari bagian kanan. Dan ini berbahaya sekali tentunya. Dari Dewa United harus selalu aware ke bagian kiri dan kanan mereka, bahkan dari bagian depan juga. Dan ini dia Yami di bagian depan akan memasak sebuah granat berupaya mendapatkan satu knock ke bagian depan, akan terkonek di Kriban. Itu dua player dari DU cukup berdekatan. Splash damage kembali dapatkan saja. Upaya kedua, granat dimasak lagi, titik sudah tepat dimiliki, tapi ternyata ke bagian tengah dari anak-anak Dewa United. Yap, kita bakal lihat lagi seorang Yami kembali mengkokang bom, mencari targetnya. Tapi dari DU, mereka pun bertahan dengan begitu baik, bertahan begitu kuat. Dia membiarkan Boom juga dengan gampang menok mereka, meskipun menang jumlah anggota. Sudah terpantau Octane, tarinya terpengaruh di bagian belakang, masih bisa diselamatkan secepat mungkin. Mereka mengambil waktu yang cukup cepat, tapi awas! Ada tembakan ke bagian dalam asap, semaknya berhasil dapatkan, bahkan lagi Okta, pelurunya terkonek, dapat satu, ini berbahaya sekali kesempatan dari tim Boom untuk bisa menutup game terakhir, tapi Yami terlalu berada di bagian depan, terjatuh lagi dari seorang bot, dan bot bakal dipush lagi dari seorang Hexas, low SP dan bot terjatuh lagi. Ini bencana yang dialami dari Dewa United. Hexas masih memainkan waktu yang ada secepat mungkin untuk melakukan healing lagi, masih ada Boboho lagi bakal mengganggu. Satu player terakhir, Nox menjadi last man standing. 3 bakal melawan 1 man, tolong cek ada step di belakang pohon itu, siapa tuh? Breakdown dan winner jika ini berhasil diamankan dari Boom. Yap, membuka dengan permainan luar biasa. WWCD menutup dengan WWCD. Hari ini PMPL jadi bilang jadi hamburger Boom. Wah, apa? Hamburgernya Boom. Itu dia, pembuka penutup keduanya Boom. Iya, wah gila. Wah, Boom ini saya tidak mengerti lagi. Mereka sangat kuat Kak Flo. Rapinya luar biasa. Rapi. Permainan mereka luar biasa. Meskipun membawa begitu banyak rookie. Iya.